Oke Bu Eko, bisa dimulai dulu jenengan sebagai coach-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eko. Assalamualaikum Bu Koni. Waalaikumsalam Bu Eko. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eko, sehat selalu. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang Bu Koni hari ini sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya Bu Koni agak kurang bersemangat ya. Iya Bu, hari ini. Apakah ada sesuatu atau ada yang dipikirkan oleh Bu Koni atau ada masalah lain? Iya Bu, sebetulnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Eko ada waktu? Dan mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Eko. Eh, untuk hari ini insya Allah tidak, Bu. Saya tidak ada kegiatan. Jangan sungkan-sungkan ya, Bu. Mungkin eh, Bu Koni mau bercerita, silahkan saja. Tidak mengganggu saya kok. Ya, jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering merasa tidak nyaman yang ada dalam pikiran saya. Saya agak eh, merasa nggak tenang juga. Nah, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya sama Bu Eko. Iya. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk menenangkan Ibu atau mungkin apa gitu, Bu, untuk mengatasi kenyamanan yang ketidaknyamanan yang Ibu rasakan saat ini? Monggo diceritakan. Hmm, siap Bu, saya berharap mendapatkan solusi dari masalah ini. Kemudian, eh, eh, Ibu ingat nggak waktu beberapa hari kemarin saya pernah cerita sama saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, pada waktu itu saya mendapat sedikit bukan itu, masukan dari Bapak pengawas sekolahnya. Iya, iya, Bu, saya ingat. Terus gimana, Bu? Nah, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius, Bu. Hanya sedikit mengganggu dalam pikiran saya. Nah, Bapak pengawas sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Iya, terus bagaimana, Bu? Nah, jadi sepertinya gini Bu, kalau beliau keberatan waktu itu saya mengajar tidak memakai buku teks. Nah, terus Oh, begitu. Terus gimana? ya, saya menggunakan berbagai sumber yang representatif, misalnya dari buku perpustakaan, kemudian diambil dari YouTube, dan berbagai sumber yang ada dari Kemendikbud, seperti itu, Bu. Nah, Hmm. sedangkan dari perpustakaan dan sebagainya juga saya yang penting masih mengacu pada kurikulum ketika saya sampaikan seperti itu pada beliau. Tapi agaknya beliau itu
kurang berkenan dengan alasan tersebut, Bu. Oh, jadi begitu. Nah, kalau masalahnya begitu, eh, mungkin saya bertanya dulu selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang Ibu Koni lakukan selama mengajar? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran, video-video pembelajaran yang interaktif seperti itu, Bu, dan menyenangkan bagi para siswanya. Seperti itu, Hmm, Bu. oh iya 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 Bu. Mengapa Bu Koni tidak menggunakan buku teks untuk mengajar pada pembelajaran Bu? Nah, menurut saya sumber belajar ya Bu, yang saya gunakan itu sudah cukup mudah untuk para murid-muridnya juga nantinya, termotivasi untuk rajin belajar lagi karena dengan melihat video-video tadi yang saya tayangkan, baik yang bersumber dari YouTube dan dari yang lainnya, juga dari buku-buku perpustakaan. Nah, dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum loh, Bu, menurut saya. Begitu. Sebenarnya sih itu sudah bagus yang Bu Koni lakukan. Kemudian untuk output menurut Bu Koni itu bagaimana hasilnya saat Bu Koni mengajar menggunakan sumber-sumber yang Bu Koni lakukan itu, Bu? Oh iya, Bu, betul juga. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, Bu, menurut saya ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal juga. Hmm, ya. Nah, maka dari itulah Bu, pentingnya buku teks selain tadi mengambil dari beberapa sumber, dari YouTube, dari perpus, itu eh, sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari Bapak pengawas tadi itu eh, sebagai eh, atau supaya untuk Bukoni menggunakan sumber belajar tidak hanya dari YouTube, tidak hanya dari sumber-sumber lain, tapi juga buku teks pun digunakan gitu. Tetap menggunakan buku teks, tetapi juga mengambil sumber-sumber yang mendukung dari sumber-sumber yang lain. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya sih. Jadi Bu Koni itu bercerita setelah bercerita tadi eh, menurut Bu Koni gimana perasaannya Bu Koni? Ya, perasaan saya eh, terima kasih, Bu. Terus terang saya merasa agak nyaman, tetapi masih ada sedikit yang mengganjal, Bu. Nah, suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah seperti itu. Nah, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkelai, Bu, karena pikirannya itu masih bercabang ke sana ke sana, masih memikirkan persoalan yaitu tadi yang dapat masukan dari pengawas. Hmm. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Koni merasa masih mungkin ada sedikit resah atau mungkin kepikiran selama ini Bu? Nah,
Sebetulnya yang membuat resah dalam pikiran saya, dalam hati saya merasa tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan kritikannya kepada kepala sekolah. Nah, saya khawatir nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh, iya, 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 iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan untuk membuat Bu Koni merasa tidak nyaman adalah karena supervisi yang Bu Koni alami ya. Karena Bu Koni karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, ketika Bapak pengawas memperingatkan, Bu Koni memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat Bapak pengawas merasa tersinggung dan lalu menyampaikan kepada Bu Koni seperti itu, Bu. Oh, iya, Bu. Nah, kira-kira saya akan dipanggil ataupun ditegur sama kepala sekolah atau tidak ya, Bu, ya? Kalau menurut saya sih, jika eh, Bu Koni ini bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja, Bu. Jika nantinya misalkan Bu Koni dipanggil atau mungkin ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu Koni sudah siap dan untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah Bu Koni jadi semangat dalam mengajar. Begitu, Bu. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, iya, Bu. Semoga nantinya selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama, lalu apa rencananya Bu Koni nanti selanjutnya, Bu? Iya, Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi bagaimana cara yang terbaik dalam mengajar di kelas, Bu. Ya, ya, memang sebuah rencana Bu Koni itu sangat bagus. Nah, kira-kira apakah masih ada hal-hal lain yang akan Bu Koni lakukan? Iya, Bu. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar untuk kedepannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Nah, di samping itu juga saya akan meminta saran kepada beliau mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Ya, terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajarnya Bu Koni nanti selanjutnya, Bu? Iya, Bu, setelah saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Bu, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan. Juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin bisa mengakomodir kebutuhan belajar para siswa kami, Bu, di kelas agar lebih semangat lagi dalam belajarnya, lebih termotivasi untuk meraih prestasinya, Bu. Iya, wah.
Sangat luar biasa sekali Bu Koni. Langkah-langkah Bu Koni untuk menyelesaikan dan mengambil se semangatnya itu sangat luar biasa. Bu Koni sudah sangat bagus dan saya sangat setuju dengan idenya Bu Koni itu. Dilanjutkan saja, Bu. Ya, alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut dan salah dalam mengambil langkah sebelum saya menceritakan kepada Bu Eko. Nah, dalam penyelesaian masalah ini, apalagi saya sudah berurusan dengan atasan kita, Bu. Takutnya nanti malah tambah parah, melebar ke sana kemari seperti itu, Bu. Hmm, ya, ya. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur eh, pada akhirnya Bu Koni sudah merasa lega dan sudah bisa merencanakan tindakan yang selanjutnya. Jadi komitmen apa yang akan Bu Koni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan waktunya, Bu? Iya, Bu. Mengenai hal itu, insya Allah secepatnya saya akan perbaiki pembelajaran tatap muka di ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya. Akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari pengawas, tentang penggunaan buku teks juga. Kemudian secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas sekolah, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Eh, Selanjutnya, apa kira-kira Bu Koni membutuhkan pada komitmen Bu Koni itu, Bu? Nah, terkait dengan masalah ini, saya juga masih dalam pikiran saya untuk berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama untuk saling mengingatkan, Bu, dengan kejadian beberapa hari waktu yang lalu dengan adanya supervisi dari pengawas sekolah, Bu. Ya, ya, bagus, Bu. Eh, Semoga nantinya dapat segera terselesaikan, Bu. Dan kembali bekerja, Bu Koni dengan suasana yang hati yang senang, yang gembira, nyaman, dan lebih baik lagi, Bu. Iya, amin, amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktunya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega dalam hati saya. Nah, untuk kedepannya, semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Bu ya. Ya, amin. Sama-sama, Bu. Nah, jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid
Mereka akan latihan sholawatan untuk persiapan kegiatan Maulud Nabi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu pekan depan, Bu. Jadi saya minta izin mau masuk ke kelas dulu, mengkondisikan anak-anak untuk persiapan latihan sholawatan, kemudian ada hafalan-hafalan juga seperti itu, Bu. Pas kebetulan kelas kami itu dibagi tugasnya ada yang hafalan suratan juga, Bu, untuk mengisi kegiatan eh, Maulud Nabi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, Bu. Ya, ya, ya. Monggo, silahkan dilanjut kegiatannya Bu Koni. Semoga lancar dan mendapatkan yang terbaik. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini lanjut sesi kedua apa? Ya, langsung. Oke, yang coach yang kedua ya. Langsung saya, Ibu. Assalamualaikum, Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Koni. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eko? Alhamdulillah saya baik-baik dan alhamdulillah juga sehat Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya ikut senang mendengarnya. Nah, tapi saya amati ya, Bu ya. Hari ini kok Bu Eko tidak kelihatan bersemangat nggih, dan ceria seperti hari-hari biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Bu Eko ada masalah? Ya, begitulah. Sebenarnya sih ada sedikit, tapi namun saya mau mengutarakan ke siapa ya Bu ya? Kira-kira apakah Bu Koni mau atau seandainya saya mau mengganggu kesibukan Bu Koni, saya mau bercerita sedikit. Baik, Bu Eko. Kebetulan tidak ada kesibukan nih, Bu. Apa yang mau Bu Eko ceritakan ke saya, Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa eh, murid-murid di kelas saya itu belajarnya agak sedikit kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Dan selain itu juga eh, murid-murid saya dalam mengerjakan tugasnya itu tidak 100%. Kalau saya hitung-hitung itu murid-murid hanya mengerjakan tugas 60%, Bu. Oh, jadi menurut Bu Eko, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya, Bu ya? Saya mengharap ada solusi atau masalah saya tentang pembelajaran di kelas saya untuk murid-murid saya agar lebih antusias lagi, Bu. Oh, seperti itu. Nah, menurut Bu Eko, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusiasnya murid-murid itu di posisi mana ya, Bu ya, dalam rentang berapa ya? Kira-kira 1 sampai 10, Bu? Kalau saya, eh, menurut saya itu bintangnya itu eh, di angka 6, Bu. Oh, jika jadi
tingkat antusias murid Bu Eko pada posisi 6. Nah, menurut Bu Eko sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Eko di kelasnya, Bu? Kalau saya ingat-ingat sih, mungkin penyebabnya murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama, pembelajaran saya sedikit mungkin membosankan, Bu. Terus terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau mungkin berbicara pada pembelajaran saya saat saya masuk, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid agar antusias yang pastinya dalam pembelajaran eh, itu yang mengasihkan dan mungkin tidak monoton dan tidak membosankan bagi murid-murid, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, lalu menurut pendapat Ibu Eko, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi lebih asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid itu murid diajak untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game-game yang mengasihkan bagi mereka supaya pembelajaran lebih menarik begitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian, wah sepertinya pembelajarannya, Bu, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Apa kemungkinan tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, Bu ya? Dan mungkin berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Bu Koni, menurut Bu Koni bagaimana, Bu? Aduh.
Mohon maaf, Pak. Bu Koninya keluar. Halo? Mut, mut. Belum di-mute, Bu. Mute-nya dibuka. Dibuka, Bu. Mute-nya. Ya, mohon maaf Bu, tadi ini laptopnya tiba-tiba mati, kepanasan mati. Kita ulangi lagi, Bu. Hilang lagi ya yang sesi kedua ya. Iya, sebentar ya Bu, sambil ini nyari chestnya dulu. Kita ulang dari awal lagi apa Bu? Ya, yang sesi 2 ya. Tidak apa-apa, Bu. Aduh, mohon maaf Nggak ya Bu, apa-apa. laptopnya tiba-tiba mati, terlalu panas. Udah, Bismillah, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam, Bu Koni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eko? Alhamdulillah saya baik, Bu. Dan Oke, juga alhamdulillah juga sehat-sehat kok, Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, saya ikut senang mendengarnya, tapi saya amati untuk hari ini kok Bu Eko nggak seperti hari biasanya. Kok hari ini kelihatan kurang bersemangat, kurang ceria seperti hari-hari biasa. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu Eko? Sebenarnya sih saya ada sedikit unek-unek, Bu. Ada masalah sedikit, namun saya bingung. Saya mau bercerita kepada siapa? Apakah Bu Koni mau bersedia mendengarkan cerita saya dan tidak mengganggu kesibukannya Bu Koni? Baik Bu Eko, kebetulan untuk hari ini saya tidak ada kesibukan. Nah, apa yang mau Bu Eko itu ceritakan pada saya, Bu? Saya siap mendengarkannya. Baiklah, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya itu belajarnya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas itu kurang lebih hanya 60% dari jumlah murid, Bu. Nah, jadi menurut Bu Eko, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sih mengharapkan ada solusi dari permasalahan saya, Bu, tentang antusias murid-murid belajar di pembelajaran di kelas saya, Bu. Nah, menurut Bu Eko, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias murid itu di posisi mana ya, Bu? Dalam rentang 1 sampai 10. Kalau menurut saya sih, eh, saya bisa menyatakan antusias murid-murid di kelas saya itu belajarnya pada posisi 6, Bu. Oke. Jadi, tingkat antusias murid-murid Bu Eko itu pada posisi 6. Nah, menurut Bu Eko, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias
dalam pembelajaran bersama Bu Eko? Kalau saya ingat-ingat itu sih ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan. Terus dan juga terlalu menonton, saya juga dominan untuk berbicara, bercerita di depan anak-anak, eh, dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk lebih aktif atau berpendapat, berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu Ibu Eko itu menjadi antusias dalam pembelajarannya, Bu? Kalau menurut saya sih, murid-murid eh, pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, tidak membosankan, dan mereka enjoy dalam pembelajarannya. Wah, saya sependapat dengan Bu Eko. Lalu menurut pendapat Ibu Eko, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya sih, dalam pembelajaran harusnya itu berpusat pada murid. Terus murid diajak untuk aktif dalam pembelajaran. Setelah itu adanya ice breaking ataupun game-game yang mengasihkan supaya pembelajarannya itu lebih menarik lagi, Bu. Wah, sepertinya asik untuk pembelajarannya ya, Bu. Nah, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga para murid itu masih kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, Bu? Kemungkinan itu karena tugas yang saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Nah, oke. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya, Bu Eko? Saya biasanya itu menggunakan sumber belajarnya buku teks dan juga buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, adakah sumber belajar lain selain dari buku teks dan sumber dari buku-buku perpustakaan, Bu? Saya sih merasa berpikir banyak ya Bu, sumber belajar di YouTube atau ambil dari video-video juga, artikel ataupun tulisan-tulisan ilmiah dan mengambil dari internet dan juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren juga Bu. Ada TikTok, IG dan lainnya Bu. Oke, nah betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Bu Eko itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Nah, pasti murid-murid juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas bersama Bu Eko. Rencananya sih begitu, Bu. Oke, nah jadi rencananya seperti itu ya, Bu. Nah, bagus dong, Bu. Bagus sekali rencananya Bu Eko. Nah, kira-kira apa yang dapat atau siapa yang bisa membantu rencana Bu Eko? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video, eh, YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak dan juga
bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti itu, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan atau terpaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan drama atau lagu, puisi, pantun, dan sebagainya, Bu. Nah, sepertinya cocok sekali ya Bu Eko. Nah, mudah-mudahan rencana Bu Eko itu berhasil dengan rencana tersebut. Kemudian tingkat antusias murid-murid pada pembelajaran tadi pada posisi 6 yang ingin Ibu Eko tingkatkan, kira-kira mau ke posisi berapa, Bu? Ya, karena eh, sudah menerapkan itu di pembelajaran berdiferensi di kelas, saya ingin antusias murid-murid pada posisi yang 10, Bu. Di mana posisi murid-murid itu bisa merasakan asik dalam pembelajarannya dan aktif sehingga mereka dalam mengumpulkan tugasnya juga bisa 100%, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Eko, luar biasa sekali. Nah, kemudian apa komitmen Bu Eko terhadap rencana itu, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan berbagai sumber untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan eh, merdeka belajar eh, seperti kurikulum sekarang ini. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan untuk mereka. Akan saya serahkan juga pilihan sumber belajar untuk murid-murid saya agar mereka lebih leluasa mengeksplor minat dan bakat mereka, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eko, sangat mendukung saya, Bu. Nah, mudah-mudahan semua rencana Bu Eko itu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Mudah-mudahan murid-murid juga lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, anak-anak jadi lebih disiplin lagi, Bu. Terima kasih ya Bu Koni ya sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan saya dan mudah-mudahan kita juga semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin, Bu Eko. Nah, Terima kasih semuanya Bu. sama-sama Bu Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.